Baik teman-teman, kita akan membahas tentang teori pembentukan harga arbitrase. Arbitrase adalah memperoleh laba tanpa risiko dengan memanfaatkan peluang perbedaan harga aset atau sekuritas yang sama. Aktivitas arbitrase merupakan elemen yang menentukan dari pasar sekuritas yang modern dan efisien. Para pelaku arbitrase mengacu pada para profesional yang mencari setiap celah kesalahan harga sekuritas di area tertentu, seperti saham sasaran merger. Arbitrator bukanlah seseorang yang mencari peluang arbitrase ketat atau bebas risiko. Selanjutnya kita masuk di teori pembentukan harga arbitrase. Teori penetapan harga arbitrase atau Arbitrage Pricing Theory atau APT berasumsi bahwa pengembalian surat berharga berhubungan dengan faktor-faktor yang tidak diketahui dalam jumlah yang tidak diketahui. Teori ini lebih bersifat umum jika dibandingkan dengan CIPM yang memungkinkan adanya faktor-faktor multiresiko. Ross mengemukakan bahwa APT didasarkan pada 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, return saham sekuritas dapat dijelaskan dengan sebuah model faktor. Yang kedua, terdapat cukup banyak sekuritas yang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan risiko istimewa dengan diversifikasi. Dan yang ketiga, pasar sekuritas yang berfungsi dengan baik tidak memungkinkan terjadinya peluang arbitrase secara terus-menerus. Dalam APT, ekspektasi pengembalian surat berharga berhubungan secara linear dengan keamanan dari faktor-faktor persvasif, yakni dengan titik tangkap bersama yang sama dengan tingkat bunga tanpa risiko. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini. Satu pendekatan bergantung pada makroekonomi dan variabel-variabel pasar keuangan yang diasumsikan meliputi risiko-risiko sistematis dari ekonomi. Pendekatan yang kedua bergantung pada karakteristik perusahaan yang kemungkinan dapat menjelaskan perbedaan sensitivitas terhadap risiko-risiko sistematis sebelum membuat portofolio dari saham-saham dengan karakteristik tersebut. Berbagai studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tadi. Dalam hal ini, Sen, Roll, dan Ross mengidentifikasi 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertumbuhan dalam produksi industri. Yang kedua, tingkat inflasi baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Yang ketiga, rentang antara tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek. Dan keempat, rentang antara organisasi-organisasi bernilai tinggi dan bernilai rendah. Sementara itu, Solomon bersaudara menggunakan 5 faktor berikut ini di dalam model faktor fundamental mereka. Yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat pertumbuhan dari produk nasional bruto. Ketiga, tingkat suku bunga. Keempat, tingkat perubahan harga minyak. Kelima, tingkat pertumbuhan dari pengeluaran untuk pertahanan. Selanjutnya kita masuk ke penentuan harga aset dengan APT. Arbitrase pricing untuk satu faktor. Dalam arbitrase pricing untuk satu faktor, harga suatu sekuritas hanya ditentukan oleh satu faktor. Persamaan arbitrase pricing untuk satu faktor ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu RI sama dengan E dalam kurung dikali RI plus beta IF ditambah EI dengan keterangan RI sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk sekuritas I, ERI sama dengan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan beta 0, beta I adalah kepekaan aktif I terhadap faktor yang dipertimbangkan, F premi risiko atas faktor tersebut. Yang berikutnya, adapun arbitrage pricing untuk 2 faktor. APT dapat merumuskan tingkat keuntungan suatu saham yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam model APT untuk 2 faktor, yaitu RI sama dengan E dikali RI
tambah beta I1 dikali F1 tambah beta I2 dikali F2 ditambah EI dengan keterangan di bawah ini. Sekarang kita masuk ke contohnya. Adapun di sini saya mengambil contoh dari saham Jakarta Islamic Index atau JII dengan periode dari Desember 2008 sampai dengan Desember 2012. Diperoleh dari website www.idx.co.id. Sebelumnya kita harus mencari dulu daftar saham yang tergabung dalam JII ini. Nah, berikutnya teman-teman dapat melihat daftar saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Di sini terdiri dari 9 perusahaan, antara lain Astra Argo Lestari Tbk, Anika Tambang Persero Tbk, International Nickel Indonesia Tbk, Indosman Tunggal Prakasa Tbk, Kalbe Farma Tbk, Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, Semen Gresik Persero Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan Unilever Indonesia Tbk. Nah, berikut ini adapun tabel expected return IPT dari Jakarta Islamic Index. Nah, di sini sudah ada semua data dari 9 perusahaan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat dan amati bersama ya. Oke. Dari tabel sebelumnya yang kita lihat tadi menunjukkan ada 4 saham yang expected return-nya bernilai negatif, yaitu saham ANTM, INTP, KLBF, dan TLKM. Hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut overvalued karena nilai expected return-nya lebih rendah dari nilai RI maupun RF-nya. Sedangkan saham AALI, INCO, PTBA, SMGR, dan UNVR merupakan saham yang undervalued karena nilai expected return-nya lebih tinggi dari nilai RI maupun RF-nya. Selain itu, dapat dilihat expected return paling rendah adalah ANTM sebesar 0,2182 atau minus 21,82%. Sedangkan expected return paling tinggi adalah milik UNVR atau Unilever sebesar 0,1581 atau 18,81%. Selanjutnya, kita masuk ke cara untuk menghitung expected return dengan model APT. Maka rumus expected return dengan 4 faktor yang akan digunakan ditunjukkan oleh rumus berikut. Itu ERI sama dengan RF ditambah beta inflasi dikali lambda inflasi ditambah beta kurs dikali lambda kurs ditambah beta SBI dikali dengan lambda SBI ditambah beta IHSG dan dikali dengan lambda IHSG dengan keterangan ERI return harapan pada sekuritas I, RF adalah tingkat bunga bebas risiko, beta inflasi sensitive return saham inflasi, beta curve sensitivitas return saham kurs atau rupiah ataupun US dollar, beta SBI sensitivitas return saham tingkat bunga SBI, beta IHSG sensitivitas return saham IHSG. Lambda inflasi yaitu premi risiko inflasi dengan EF inflasi dikurang dengan RF. Lambda kurs sama dengan premi risiko kurs rupiah atau US dollar dengan EF kurs dikurang RF. Lambda SBI premi risiko tingkat bunga SBI dengan
E FSBI dikurang dengan RF. Dan yang terakhir, lambda IHSG premi risiko IHSG dengan EF IHSG dikurangi dengan RF. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di catatan. Nah, agar mempermudah, saya di sini sudah membuat tabelnya dan sudah memasukkan angka. Baik teman-teman, bisa kita lihat di sini. Sekarang kita masuk ya. Dan agar mempermudah kita. Nah, agar mempermudah, pertama kita akan mengkalikan beta inflasi tabelnya dengan lambda inflasi juga. Dengan bisa kita lihat di sini ada pixel. Pertama kita akan mengkalikan beta inflasi dengan kita akan melakukan hal yang sama dengan bisa mendapatkan hasil. Klik sel B6 atau B inflasi dikali atau bintang dengan lambda inflasi. Lalu kita lihat. Nah, kita akan melakukan hal yang sama sampai kita mendapatkan semua hasilnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semua hasilnya. Lalu yang berikutnya kita akan menjumlah semuanya. Seperti di rumus ini, RF ditambah hasil dari perkalian beta inflasi dengan lambda inflasi dan seterusnya. Di sini kita sudah mendapatkan semua hasilnya. Lalu yang berikutnya kita akan menjumlah semuanya. Seperti di rumus ini, RF ditambah hasil dari beta inflasi dengan lambda inflasi dan seterusnya. Hasil dari beta plus sama dengan plus RF plus beta SDI dikali hasil beta inflasi dikali lambda inflasi plus hasil dari beta plus lambda plus dan semua lalu kita add. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan hasilnya plus sekarang kita masuk ke beta inflasi itu membagi hasil dari RF dan semua lalu kita add. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu membagi hasil. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini dia hasilnya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for coming guys. See you in the next video.